Bismillahirrahmanirrahim. Wow, terasa Pak? Berat Pak? Ini, wah. Udah ngebayangin isinya tuh pasti lembut, enak. Wah, Bapak sudah ngebayangin ya? Ini set. Bismillah, coba. Ternyata gimana nih Pak? Every endeavor I wanna remember. Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Hari ini saya akan melakukan review terhadap alpukat Tan Beach yang pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 kemarin saya petik di kebun Spekta Farm, kebun riset alpukat milik Haji Jaki Bahri yang ada di Ciapus, Kabupaten Bogor. Ini adalah alpukat Tan Beach yang sudah matang. Nah, kebetulan hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Haji Saiful. Ini apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Nah, Pak Haji Saiful akan menemani saya untuk melakukan review karena beliau juga tukang cicip alpukat. Sahabat sekalian, saya kemarin sudah memposting video di Mr. Avocado Channel tentang panen alpukat Tan Beach yang ada di kebun riset Spekta Farm di Ciapus, salah satu kebun riset alpukat yang ada di Indonesia milik Haji Jaki Bahri. Nah, di kebun tersebut memang ada beberapa varietas alpukat yang sebagian besar adalah alpukat introduksi baik dari Amerika maupun dari Vietnam. Di antaranya ada Hass, ada Pinkerton, ada Reed, Shepherd, nah yang dari Amerika, sedangkan dari Vietnam itu ada Cuba, But 7, kemudian ada Sub 034 dan termasuk yang ini Tan Beach. Nah, ini Tan Beach. Nanti saya dengan Pak Ipul akan mencoba mencicipi. Nah, sebelum saya mencicipi dan mereview bagaimana kondisi dalam dan rasanya alpukat Tan Beach ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting tentang siapa sebenarnya alpukat Tan Beach yang oleh pasar alpukat di Vietnam itu termasuk alpukat yang fenomenal dan sempat menjadi heboh nasional di negara tersebut. Ini dia informasi tentang alpukat Tan Beach. Alpukat Tan Beach merupakan salah satu varietas alpukat yang sempat bikin heboh pasar alpukat Vietnam. Selain karena ukurannya yang super jumbo dan bentuknya yang unik, alpukat Tan Beach dikenal juga karena rasanya yang lezat dan kaya aromatik. Sebenarnya alpukat Tan Beach sudah muncul sejak lama, namun mulai populer sejak 7 tahun silam. Menurut sejumlah sumber, alpukat ini berasal dari Provinsi Dak Nong, sebuah kawasan dataran tinggi di bagian tengah Vietnam. Beberapa kelebihan dari alpukat Tan Beach adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Kedua, cocok untuk semua jenis tanah. Namun, agar berkembang dengan baik dan berbuah produktif, sebaiknya alpukat ini ditanam di tanah merah basal. Jika ditanam di tanah gersang yang buruk, kualitasnya akan terpengaruh. Ketiga, tajuk pohon alpukat Tan Beach relatif tinggi, lurus, kuat, dan menyebar. Keempat, buahnya berukuran besar dan panjang, bentuknya seperti labu. Berat buah rata-rata 1,5 sampai dengan 1,8 kg. Bahkan ada yang mencapai 2 kg. Meski demikian, ukuran buah tergantung kepada kesuburan tanah dan kualitas perawatan. Kelima, daging buah tebal dengan edible portion sebesar 80%. Warna daging buahnya adalah kuning, rasanya lezat, tekstur daging buahnya lembut, tanpa serat, berlemak, dan sedikit berminyak. Keenam, pohon mulai berbuah pada umur 3 tahun sejak tanam. Berbuah sepanjang tahun dengan produktivitas yang tinggi.
Bahkan ada yang mencapai 700 kg per pohon per tahun. Produksi buah secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun. Ketujuh, kulit buahnya tipis dan berwarna hijau kekuningan pada saat masih mentah. Seiring waktu mendekati matang, warna kulit buah berubah menjadi coklat dan pada saat matang sempurna, warna kulit buah berubah penuh menjadi ungu. Pak Ipul, ini gimana Pak? Kalau menurut Bapak alpukat ini gimana penampilannya? Menarik. Menarik ya? Menarik. Beda dengan yang lokal ya. Lokal ya. Lokal. Yang Bapak pernah coba lokal apa saja? Rasanya gimana? Ya, kebanyakan alpukat yang saya temui di sekitaran Jawa ini rasanya hampir mirip ya. Ya. Dari berbagai tempat saya coba mirip, tapi memang kalau yang dari Sumatera juga mirip khas Sumatera. Beda dengan alpukat yang saya coba di sekitaran Jawa. Bedanya ya lumayan jauh. Artinya masih terasa lebih tesnya lebih enak kalau yang di Sumatera ketimbang yang Secara di umum Jawa. ya? Secara umumnya, ya. yang seperti yang Bapak pernah utarakan bahwa ini dari Lampung, ini dari mana, itu hampir semua yang alpukat dari Sumatera itu rasanya hampir mirip-mirip gitu. Ada ciri khas. Kalau dihidangkan juga nggak disebutkan alpukat dari mana itu bisa tahu gitu loh. Oh ini pasti dari sana gitu loh. Gitu. Karena ada karakter tertentu betul, ada ciri khas yang bisa kita rasakan sangat berbeda dengan kebanyakan alpukat yang kita temui di pasaran di sekitar sini atau di Pulau Jawa. Secara umum gimana kalau dari Sumatera itu? Sumatera jauh lebih enak. Kering, lebih basah atau gimana? Secara tekstur buahnya? Teksturnya lembut dan kering. Kemudian ada rasa agak manis-manis gitu. Terus pahitnya agak kurang. Lembutnya jauh lebih lembut dibanding alpukat yang kita temui di Pulau Jawa gitu loh. Ya artinya kalau secara bandingannya alpukat dari Sumatera dengan Jawa jauh lebih enak yang secara umum ya? Secara umumnya. Bukan berarti di Pulau Jawa juga tidak ada alpukat yang enak ya? Dan ini alpukat yang tidak bernama ya? Tidak ada. Iya, alpukat Jawa sebetulnya juga enak kalau bagi penggemar alpukat. Cuma memang kalau dibandingkan rasa dengan sana secara umum ya, memang jauh berbeda. Saya lebih suka, lebih tertarik, lebih enak kalau menikmati alpukat yang dari Sumatera dibanding yang dari Jawa. Bukan berarti yang dari Jawa itu nggak enak, bukan. Tapi ini kan perbandingan dari rasanya secara umum gitu ya. Ini jujur ya, apa adanya ya. Iya. Tidak. Dan memang. Dan Bapak kan bukan pemain alpukat masalahnya. Bukan, saya penikmat. Gitu. Ya ini teman-teman. Jadi Pak Saiful ini tidak ada kepentingan untuk urusan alpukat kecuali sebagai penikmat saja, penikmat. Yang beliau ini kadang-kadang karena kebetulan beliau itu adalah juragan ayam, gitu ya. Jadi kalau pergi ke beberapa daerah pasti yang salah satu yang dicari adalah alpukat. Nah makanya perbendaharaan rasa tentang alpukat di beberapa tempat di Indonesia saya kira sudah cukup memadai lah untuk seorang tester gitu. Ya kadang-kadang saya juga minta pendapat beliau kalau ini ada alpukat ini bagus nggak, coba yang dirasain. Nah, gitu. Iya. Ya. Memang jadi apa adanya lah ya. Betul, di Sumatera juga ya kalau saya sebut daerahnya ya. Dari Lampung, kemudian terus dari sampai ke Solok sana ya, Sumatera Barat sana, Jambi, Bengkulu itu bisa saya tahu bedanya mana-mana gitu loh. Karena jadi sudah mengenal lah ya karakter rasanya. Karakternya, oh seperti ini, oh ini pasti Jambi, oh ini pasti Bengkulu, oh ini kayaknya dari Lampung gitu kan. Nah, yang paling saya suka ya yang seperti dari Solok itu kan. Solok ya. Dan bisa disebut namanya apa aja? Saya lupa namanya apa ya. Tapi kalau disebut-sebut biasanya itu saya kalau menyebut nama agak lupa. Tapi kalau disebut jenisnya, oh ini alpukat terong katanya gitu. Oh ya udah, itu yang saya ingat aja. Ya berarti Bapak memang benar-benar
murni penikmat ya, karena Iya. tidak sampai nama aja Nggak, saya ingat nggak. gitu ya. Paling dari daerah aja lah. Oke. Emang nggak usah sebutin namanya lah. Kalau Solok, kalau teman-teman para pegiat alpukat sudah tahu lah. Kalau- Alpukat mana saja. Iya, kalau di Jawa seperti Wina, Miki, terus aligator, Ya. itu juga beda-beda rasanya. Iya. Beda-beda rasanya, terus tekstur dari daging juga beda-beda. Terus mana yang lebih basah, mana yang agak kering, itu bisa gitu. Cuma kalau apa namanya, dari segi taste-nya itu memang rasa pahitnya agak kental kalau yang dari sini, Nah, cuman nggak ada rasa manis-manis, beda dengan yang dari Sumatera. Sumatera ya. Umumnya kalau di Sumatera itu ada rasa manis ya. Ya ada Nah, terasa sekali ada manisnya, ada sensasi manis. ada sensasi manisnya. Baik, kita teman-teman komentar atau pendapat dari Pak Saiful ya yang mewakili penikmat alpukat lah yang ada di Indonesia dan khususnya di Bandung ya. Beliau ini orang Bogor gitu, kebetulan tugas di Bandung, kantornya di Bandung, tapi sering juga keliling ke beberapa daerah khususnya di Jawa dan Sumatera. Dan salah satu buah yang dicari adalah alpukat. Nah sekarang kita akan coba kita tes rasa aja ya. Kita akan unboxing alpukat Tan Beach ini. Ini di depan saya ini ada dua alpukat sebenarnya. Ini Tan Beach, ukurannya waktu petik 751 gram. Nah ini ada Pinkerton yang saya petik juga di kebun yang sama di Ciapus dan waktunya sama. Tapi biasanya kalau Pinkerton ini butuh waktu matang sekitar 14 sampai 15 hari. Nah ini baru 1 pekan, jadi belum ada apa-apanya nih. Ukuran juga jauh. Ini 240, 270, ini 751. Itu lumayan jauhnya ya. Tapi nantilah kalau ini sudah saatnya matang akan saya laporkan bagaimana rasa dan penampilan dalamnya. Sekarang kita coba buka saja ya. Ini alpukat Tan Beach, lagi alpukat introduksi dari Vietnam. Ini sebenarnya spesial ya, karena di Indonesia itu baru di Ciapus sama di Kediri yang ininya Pak. Jadi Bapak, ya saya dan Bapak termasuk spesial nih, bisa menikmati alpukat Tan Beach yang masih langka. Masih jarang orang Indonesia menikmati alpukat ini, hanya beberapa. Ini adalah panen yang ketiga nih ceritanya. Ini panen ketiga. Pasaran sudah ada. Belum ada. Belum ada Pak. Ini baru di kebun riset, di kebun pengembangan yang ada, dan saya kebetulan diberikan hak privilege untuk panen dan menikmati alpukat ini. Jadi ya, buat saya di sejarah karena saya ini pertama dan masih kategori lah. Karena di pasar belum ada buah alpukat Tan Beach ini, baru bibitnya aja. Sekarang sudah mulai ada yang berbuah ya. Nah, tapi belum ada di pasar, baru. Nah, buah pertama kan biasa tuh, paling berapa kilo gitu ya. Nah, kebetulan Pak Haji Jaki Bahri itu datang ke Vietnam tahun 2018, dia langsung ketemu sama pembibit sama ininya dan membeli beberapa entres untuk kemudian dibawa pulang ke Indonesia, ditanam di Ciapus. Nah, sekarang usia pohon sudah 4 tahun. Nah, ini udah panen yang ketiga. Ya, jadi saya diberi kesempatan untuk melakukan tes. Ya, mudah-mudahan sih rasanya katanya sih enak ya. Kita coba saja. Ini penampilannya sudah matang sempurna ya. Matang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terasa Pak? Berat Pak? Ini wah. Udah ngebayangin isinya tuh pasti lembut, enak. Wah, Bapak sudah ngebayangin ya. Ini set. Bismillah, coba. Ternyata gimana nih Pak? Ada ukuran ini apa ya? Nah, nanti kita ini ya. Ada seratnya. Ini lihat teman-teman. Rupanya dugaan Om Yudi AB benar. Jadi karena ada sunburn, ini berdampak pada penampilan daging buahnya. Jadi ini bukan serat sebenarnya ya. Ini seperti serat ya. Ini seperti serat, padahal bukan serat. Ini adalah akibat dari adanya oksidasi di dalam daging buah. Salah satunya karena dampak dari sunburn. Jadi dari penampilan awal bentuk daging buahnya memang ini agak mengganggu ya
Tapi kita akan coba rasanya bagaimana. Lengket Pak. Ini kayaknya Kita ya? minyak ya. Oh, Minyaknya tinggi banget ya. Kita akan coba lihat. Nah, coba sekali lagi. Seperti ini. Kita potong saja. Ini sebenarnya mah agak berat. Nah, silakan Pak. Nah, kita nanti coba bareng-bareng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditunjukkan Pak? Sambil dikupas. Kulitnya termasuk tebal ya, dan mudah dikelupas ya, mudah dikelupas. Nah, ini kemudian ada warna merah marun di bagian daging buahnya. Nah, tapi secara umum sih daging buahnya sih halus lembut ya. Silakan Pak, kita mulai ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat raut wajah Bapak, saya bisa menebak. Nikmat gitu ya. Apa namanya? Bukan aneh tapi barusan agak gurih terus. Ada sensasi apa tuh? Baru saya rasain ketemu di alpukat ini. Lembut. Saya habisin aja. Rasa ada manis-manisnya cuma sedikit. Oke. Coba habisin dulu Pak. sambil menginikan, mengidentifikasi rasanya. Nggak boleh cepet-cepet nih. Ah, Lagi menikmati. ya benar Pak. Saya nambah nih. Oke Pak, menurut Bapak gimana? Tekstur daging buahnya gimana? Wah, luar biasa. Saya merinding nih. Kok enak banget gitu. Serius? Iya. Oke. Satu, terus lembut, Tekstur buah, mantap ya, terus lembut. rasa buat bagi saya nyaris tanpa serat gitu. Ya. Nah, tadi teman-teman, ini kan kelihatan nih seperti ada serat ya. Nah, kalau di konsumen kita itu kadang-kadang ini kalau udah kering gini, oh ini seratnya nggak? Padahal bukan serat ini. Tidak, bukan ini. Ini bukan serat. Ini adalah urat-urat yang ada di daging buah, di pulp gitu ya. Yang biasanya kalau dia terganggu karena oksidasi atau karena misalnya dibelah, awalnya dia tidak tidak ada urat-uratnya, mulus. Tapi begitu beberapa menit tinggalkan dia biasanya akan muncul. Jadi lembut, terus tidak ada serat ya. Tidak ada serat. Lembut tanpa serat, terus Sensasi manisnya ada cuma sedikit sekali. oh, Jauh gitu. oke. Beda. Asin, ada asinnya nggak? Ada justru itu yang aneh. Oke. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Terus kadar minyak lengket nggak? Iya, ada rasa sekali itu. Lengket banget ya? Lengket ya? Kadar minyaknya itu Heeh. rasa sekali pas udah Sorry. tidak. Jadi secara tekstur tadi gimana rasanya? Kalau tekstur, wah luar biasa. Lembut. Saya baru kali ini saya temuin dan nyoba alpukat yang sensasinya rada beda. Yang kemarin saya ketemuin itu biasa-biasa aja kan, tapi kalau ini beda. Terus dari sisi rasa juga ada beda. Ada ini kayak nano-nano ya, ada asin, ada manisnya. Oke. Nano ya? Nano, ada asin, ada Jadi manisnya. teksturnya lembut, Terus tanpa serat ya? terus agak berminyak. Minyaknya agak berminyak atau minyak tinggi Pak? Kalau ini?
agak lengket nggak? agak lengket, Agak lengket. nggak lengket sekali tapi Ketika agak lengket. lengket Oh, gitu. artinya Ketika masih- kita lumer ya? masih lumer ya? masih lumer, masih. oke. Rasanya tadi nono ya, berarti Iya. ada Ada sih asinnya tuh terakhir gitu loh, Oke. sama ada Di manis aftertaste sedikit. ya. Aftertaste-nya ada asin. ada. Manisnya Manisnya ada sedikit sekali, tapi ada sensasi manisnya. Asinnya terakhir baru terasa asin gitu. kalau disimpulkan secara umum rasa alpukat ini gimana? Oke, saya pasti cari kalau ada di pasaran. Kalau ada di pasar, Iya. pantasnya kira-kira harga berapa Pak? Dengan Miki bisa dibandingkan nggak? Miki misalnya harga 50.000 ya, dengan kualitas ya standar. Kalau super mungkin sekarang sudah 75.000. Sekarang karena langka. Iya, pantas lah harga segitu sih. Oke. Gitu loh, artinya di samping jarang, Oke. terus kualitas buahnya buat saya ini super gitu lah. Super. Nggak saya temuin di alpukat yang belum lain. ya, belum. di Indonesia ya. Iya, seperti tadi kayak sensasi dari alpukat Sumatera belum saya temuin kayak gini. Ketika digigit lembutnya seperti apa, terus lengket, manisnya saya coba cari, ternyata manisnya cuma sedikit, sensasi ujungnya agak asin-asin Asin gitu. ya? Iya, Oh. karena pengaruh minyaknya gitu kalau lengket ya. Tapi- Kalau buahnya ada, Bapak pasti beli. iya dong. Oh, Iya. Cuma belinya kalau harus 2 kilo nih, karena gede-gede gini, Nah, ya kan? karena Bapak kan sukanya kan yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil kayak ya. gini Kalau gini nih, saya suka yang kayak gini. Nah, oke. Dari sisi ukuran buah harusnya bisa lebih kecil. Harusnya kalau kalau lebih kecil bisa lebih bagus. minimal 3 gitu, 1 kilo. 3 ya. Itu udah ideal Tambah, gitu ya. tambah, Tapi kalau tambah, ya. satu atau dua, ini makanya harus rame-rame, nggak bisa habis Iya sendiri. betul Pak. gitu. Ini harus 2 atau 3 orang. Iya. Ini bahkan padahal ini belum masuk kategori jumbo ya. Belum. Ini belum iya. nih. Ini masih terkecil ya dari jumbo yang Ini paling kecil gitu ya, dibanding Karena itu rata-rata tadi ya. katanya 1 kilo 1,5 kilo ya. Berarti kan minimal 2 orang atau 3 orang Iya. baru bisa habis gitu. Ada yang lain Pak? Komentarnya Pak? Ya secara keseluruhan, oke lah. Oke teman-teman, jadi itu pengakuan testimoni dari Pak Saiful tentang alpukat Tunbridge ini ya, dari sisi rasa ya. Beliau tidak punya kepentingan apapun, tapi hanya sekedar ungkapan seorang penikmat alpukat yang tadi sudah disampaikan bahwa ini termasuk rasanya super ya. Nah, di luar penampilannya yang memang agak mengganggu menurut saya. Ini mengganggu sebenarnya, karena kalau dilihat dari beberapa foto dari teman-teman yang di Vietnam, ini biasanya bersih Pak, Iya. bersih Betul. dan tampilan daging buahnya juga kuning, mentega ya. Meskipun memang ada yang lebih mentega, lebih Iya. kuningnya lebih ini ya. Mencolok gitu. Ya, kan. tapi menurut saya ini juga sudah masuk menarik ya, komposisi antara daging buah dengan dengan biji itu ya menurut saya masih cukup ideal lah. Memang ini kulitnya termasuk tebal ya. Sepertinya memang ini mewakili alpukat dataran tinggi. Itu ada di pegunungan, dataran tinggi Pak. Nah jadi Tapi kering ya. kering, ya termasuk kering ya. Padahal di Indonesia direkomendasikannya di dataran rendah gitu ya. Nah, mungkin kalau dataran rendah akan lebih kering lagi gitu ya. lebih dahsyat Iya, rasanya. gitu ya. Kalau menurut saya terlepas dari penampilan daging buah yang memang tidak menarik ya, karena seperti ada serat itu, padahal bukan serat sih. Kalau kita kunyah itu memang rasanya lembut ya. Iya, nyaris tanpa serat. Tidak terasa gitu, tidak ada terasa seratnya. Kemudian lengket, berarti kadar minyaknya juga relatif tinggi, tapi lumer ya, masih lumer lah. Artinya tidak nyelak di tenggorokan gitu ya. Nah dari sisi rasanya ya kalau pulen pasti pulen lah. Dari sisi rasanya, kalau saya pribadi nih, tadi Pak Saiful mengaku manisnya ada. Kalau saya mungkin nyaris tidak ada manisnya gitu. Nah tapi memang sensasi asinnya ada sedikit terasa, itu pun jauh sekali lah. Tapi secara umum saya juga sepakat dengan Pak Saiful, ini termasuk enak meskipun dalam ini saya belum masuk kategori istimewa. Nah sebagai buah meja ini sudah lebih dari cukup memadai, dijadikan sebagai buah meja, bisa dimakan langsung. Kalau kondisinya bagus seperti ini, tidak terganggu, menurut saya sih ini pantas lah dipamerkan
di meja makan kita. Dan ini secara ukuran, karena ini masuk kategori jumbo, memang ini harus dimakan berdua minimal atau bertiga gitu. Baru akan habis ya. Karena kalau sendiri pasti akan sisa bersisa. Nah, ini biasanya problem kalau sudah bersisa, membutuhkan cara bagaimana agar ini tidak rusak ya. Saya kira itu teman-teman hasil dari uji rasa review terhadap alpukat Tan Beach. Dan tadi sudah Pak Saiful juga sudah menyampaikan testimoninya bagaimana alpukat ini. Silakan kalau teman-teman sahabat yang berminat untuk mengembangkan tanaman ini, bibitnya sudah banyak, tapi buahnya saya jamin belum ada. Bahkan di supermarket ini pun belum ada. Jadi ini adalah saya kesempatan istimewa buat saya bisa menikmati alpukat ini dan bisa berbagi kepada teman-teman. Jadi menurut saya layaklah untuk dikembangkan. Saya kira demikian Pak Ipul. Ya. Terima kasih Pak Ipul sudah hadir menemani saya untuk mencicipi alpukat ini sekaligus juga menyampaikan testimoninya. Teman-teman, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Kalau ada informasi lain tentang Tan Beach silakan kasih di kolom komentar atau langsung ke nomor WA saya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi dengan tayangan-tayangan video di Mr. Avocado Channel. Sampai jumpa.